Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Kali ini saya akan membahas Al-Mahdi, bahwa kesian Al-Mahdi ini ya, bagian 2. Sudah pernah saya narasikan di video yang lalu. Kesian sekali hidup Al-Mahdi ini, walaupun sebenarnya Al-Mahdi ini adalah sebagaimana yang bahasa Jawanya ya, dewa ngejawantah atau dewa yang berbadan manusia. Artinya apa? Bahwa walaupun Al-Mahdi ini adalah seorang dewa, atau bisa dikatakan sosok gaib lah itu, karena saat ini diturunkan di bumi menjadi manusia, maka dia terikat oleh hukum-hukum basyariah atau hukum-hukum kemanusiaan, hukum-hukum manusia. Misalkan dia juga ngantuk, juga lapar, juga sedih, juga sakit, seperti itu. Oleh karena itu saya katakan kesian sekali apa yang dijalani saat ini oleh Al-Mahdi. Dia juga merasakan sebagaimana yang dirasakan manusia pada umumnya. Jadi dia sakit, dia juga kalau dihina misalkan sakit juga hatinya, walaupun pada dasarnya Al-Mahdi tetap bersabar, tetap menjalani apa yang telah digariskan oleh alam, oleh Allah, takdir yang dijalaninya ini. Walaupun sepahit apapun perjalanan hidup Al-Mahdi ini, dia tetap menjalaninya ya. Oleh karena itu, jika saya tunjukkan, misalkan kalau sampean tahu bahwa begitu beratnya apa yang dijalani Al-Mahdi ini, sampean mungkin kalau tahu seperti itu ya, tentunya sampean akan mengelus dada. Begitu beratnya ujian yang diujikan terhadap Al-Mahdi ini, walaupun dia sebenarnya dewa berbadan manusia. Oleh karena itu sering saya katakan bahwa mengaku Al-Mahdi ini tidak serta-merta ujuk-ujuk saja wah dipandang oleh semua orang dilulukan. Tidak seperti itu. Ini yang saya tahu seperti itu ya. Jika sampean benar-benar tahu dan merasakan apa yang dijalani, ujian yang dijalani Al-Mahdi ini, tentu sampean akan merasa mengelus dada. Ini bagi mereka yang mengharap-harap bahwa Al-Mahdi ini akan muncul sebagai, katakanlah sebagai pasukannya nanti jika Al-Mahdi muncul misalkan. Tapi bagi mereka yang kedatangan Al-Mahdi ini ditunggu tapi untuk ditolak ya, untuk dia tentu akan sangat bahagia melihat Al-Mahdi yang diuji seperti itu. Bahkan kalau saya katakan bagi sampean tentu sampean sudah tepa. Artinya apa? Sampean sudah tidak kuat. Artinya seperti itu ya toh. Oleh karena itu tidak semudah mengklaim diri bahwa dia Al-Mahdi kemudian menjadi enak hidupnya. Karena yang saya tahu ini
Al-Mahdi ini ujiannya luar biasa berat. Bahkan yang saya tahu bahwa Al-Mahdi ini berusaha bangkit melawan apa yang ada pada dirinya, ketidakadilan yang ada pada dirinya ini. Karena apa? Karena pada dasarnya walaupun dia dewa berbadan manusia, ya ini berbadan manusianya ini ya terkena dengan hukum-hukum manusia gitu. Dia juga merasakan sakit. Misalkan seandainya ada orang diolok, tidak dihargai, misalkan, dia juga merasakan seperti itu. Oleh karena itu saya sangat yakini bahwa ujian yang sedemikian itu agar Al-Mahdi semakin lebih kuat, lebih tahu rasanya orang yang miskin seperti apa. Karena apa yang saya tahu saat ini Al-Mahdi sudah tidak punya apa-apa gitu ya, sudah apa seperti itu. Ini yang saya tahu. Kemudian bagaimana seseorang itu direndahkan, bagaimana harga dirinya, Al-Mahdi sangat tahu itu. Karena apa? Dia merasakannya. Seperti itu. Kemudian dia pun juga merasakan ego yang selalu dikalahkan. Misalkan bagaimana perasaan hatinya sakit, ini juga merasakan, tapi dia tetap menjalaninya dengan ya dengan keterpaksaan sebenarnya. Yang saya tahu seperti itu ya. Karena siapapun mereka, jika ditempatkan pada posisi yang tidak menyenangkan, tentu akan menolak kalau bisa ya, seperti itu. Karena pun yang saya tahu Al-Mahdi saat ini ya kayaknya kekuatannya masih belum di apa ya. Kekuatannya masih belum penuh ya, saya rasa seperti itu ya. Jadi dia masih menjalani pada fase-fase yang ujiannya itu ya. Tapi entah nanti jika sudah babaring lakon, sudah saatnya kemunculan Al-Mahdi ini, saya sangat meyakini akan ada perubahan semacam itu. Bahkan perubahannya tidak hanya pada diri Al-Mahdi, tetapi untuk keseluruhan alam ini. Karena visi misi Al-Mahdi ini menjadikan dunia ini makmur dan keadilan, kemakmuran dan keadilan, tentunya seperti itu. Oleh karena itu ujian yang diberikan pada Al-Mahdi ini sangat berat ya, sebagaimana ini katakanlah seseorang yang memperbaiki mendorong, katakanlah semacam itu, mendorong mobil mogok ya, tentu akan berat sekali. Semacam itulah yang yang saya tahu yang dijalani Al-Mahdi saat ini. Oleh karena itu, jika sampai memamerkan kesengsaraan hati, kesengsaraan duniawi misalkan, ya Al-Mahdi tidak akan tertawa kecil ya, tentunya semacam itu. Karena apa? Karena ya Al-Mahdi benar-benar menjalaninya seperti yang saya merasakan itu. Bahkan untuk sampai saat ini yang saya tahu, Al-Mahdi masih diperjalankan dalam situasi ujian yang seperti itu ya, yang saya tahu seperti itu ya. Mudah-mudahan ini sebagai perlambang jika adanya
apa 7 gunung yang ada di Jawa ini, ada apa itu semacam asap di atasnya. Ini termasuk bagian penyambutan alam atas dirahmati yang saat ini. Mungkin ya kalau yang saya tahu ini tidak akan lama lagi akan babaring lelakon semacam itu, karena yang saya tahu bahwa Al-Mahdi saat ini sudah menerima wahyu mendalam, ya, wahyu mendalam. Karena yang saya tahu juga ya Al-Mahdi ini sudah pergi dari timur ke barat macam itu ya. Oleh karena itu berhati-hatilah jika sampai ingin menjadi pasukannya Al-Mahdi ya. Jangan hanya berpedoman hanya pada satu dalil misalkan. Karena apa? Karena yang saya tahu bahwa jangankan hanya hadis yang kesahihannya masih dipertanyakan ya, masih banyak yang mengatakan itu hadis maudhu, hadis dhaif dan lain-lain. Bahkan Al-Quran sudah mengatakan bahwa dalam Taurat dan Injil itu dikatakan akan muncul nabi terakhir yang namanya Ahmad, tapi kemunculannya namanya Muhammad. Berarti kan tidak 100% persis seperti apa yang digambarkan dalam kitab Taurat dan Injil itu. Bukan berarti kitab Taurat dan Injilnya salah. Sebab apa? Memang yang diturunkan sebagai nabi terakhir, Khatamul Anbiya wal Mursalin itu ya benar-benar Ahmad itu. Cuma saat itu yang namanya yang oleh orang tuanya dinamakan Muhammad semacam itu, tapi orangnya jelas ya Ahmad itu, sebagaimana yang diterangkan dalam Taurat dan Injil, tentunya seperti itu. Seperti saat ini sudah sering sampai baca sendiri hadisnya bahwa namanya seperti namaku dan ayahnya seperti nama ayahku. Itu tentunya apa maksudnya? Bahwa Al-Mahdi yang dipilih oleh Allah itu ya yang Muhammad ibnu Abdullah itu sendiri, begitu loh maksud saya. Walaupun belum tentu namanya persis seperti yang dikatakan dalam hadis itu, bisa saja namanya nama yang lain ya. Tapi saya sangat meyakini bahwa walaupun dia juga keturunan nasab Kanjeng Rasul, tapi saya sangat meyakini bahwa wajah beliau ini adalah wajah orang Nusantara ya. Sudah tidak ada wajah-wajah ke Arab-Arabannya semacam itu ya. Ini yang saya tahu ya. Jika ada seseorang yang mengaku Al-Mahdi karena dia keturunan nasab misalnya dan masih berdarah-darah ke Arab-Araban, saya sangat meyakini bukan itulah orangnya ya, yang saya tahu semacam itu ya. Oleh karena itu berhati-hatilah, jangan-jangan yang sampai bila mati-matian itu yang sampai anggap Al-Mahdi itu sebenarnya bukan Al-Mahdi. Ini yang harus hati-hati ya. Karena apa? Karena kemunculannya Al-Mahdi nanti itu atas kehendak Allah itu sendiri. Pasti ada tanda-tanda alam yang dimunculkannya. Oleh karena itu akhir-akhir ini terjadi banyak bencana alam. Ini sebagai tanda penyambutan alam atas dirahmati
Al-Mahdi yang kekuatannya ini jiwa Al-Mahdi ini sebagaimana kekuatan Tuhan. Oleh karena itu bumi pun juga sangat berat menahan kemunculan Al-Mahdi itu. Oleh karena itu ada goncangan-goncangan semacam bencana alam itu. Bahkan kalau sebenarnya bencana alam itu adalah bukti penyambutan atas diri Al-Mahdi. Oleh karena itu kesian sebenarnya kalau sampean benar-benar tahu orangnya ini, sampean akan mengelus dada ya. Semacam itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.